Dan ya, di awal pertemuan sudah ada pernyataan dari saya bahwa topik ini topik yang sensitif. Ketika dimuat oleh media kita, ya beneran terjadi debat yang tidak perlu di dunia sosial media karena tokoh terakhir yang saya sebutkan tadi. Jadi itu kesulitan-kesulitannya. Iya, ya. Wah, ini sudah live, Mas, kita. Mau kita mulai sekarang? Mulai aja. Ya. Ya. Pak Arif, saya mohon diberi posisi sebagai admin biar bisa share. Matur nuwun, Pak Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'. Bapak dan Ibu warga Muhammadiyah Amerika Serikat dan warga Muhammadiyah dimanapun berada, alhamdulillah pada pagi hari ini waktu Indonesia dan malam hari waktu Amerika kita berjumpa lagi dalam kajian rutin kita, insya Allah kajian berseri Al-Ghazali dan ilmu pengetahuan. Dan seperti biasa sudah hadir di tengah-tengah kita Al-Ustadz Muhammad Rafiq yang insya Allah pada pertemuan kali ini akan masuk ke topik 8. Bagi Bapak dan Ibu yang kemarin sempat tidak mengikuti kajian pada topik ke-7, nanti bisa melihat di YouTube kita di Muhammadiyah Amerika Serikat, sehingga nanti bisa mengikuti dari topik awal sampai topik ke-7 kemarin. Nah, topik 7 kemarin itu kita sudah membahas salah satu saya kira mungkin kita bisa disebut cara yang di endorse oleh Al-Ghazali, yaitu bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu. Itu cara yang di-endorse didukung oleh Al-Ghazali adalah jalan sufi. Nah, jalan sufi ini itu kemarin kita sudah bahas ada 3 ya minimal ya. Yang secara umum yang pertama adalah zauq, yaitu merasakan istilahnya di dalam hati. Kemudian ada mukasyaf, jadi terbuka selubung-selubung hati kita sehingga kemudian ilmu Allah dipancarkan ke dalam hati sanubari kita. Kemudian yang ketiga adalah musyahadah atau menyaksikan langsung. Nah, 3 jalan ini yang kemudian dibedah oleh Mas Rafiq itu, dan ini juga banyak diikuti oleh para ahli sufi, yaitu dengan jalan suluk, yaitu dengan melakukan riyadah, membersihkan hati, tazkiyatun nafas, mendekatkan diri pada Allah, dan lain-lain sebagainya. Jalan spiritual yang saya sederhanakan. Namun demikian, Imam Al-Ghazali tidak menafikan jalan zohiriyah, yaitu upaya kita secara zohir untuk mencari ilmu, meskipun jalan sufiyah ini itu terbatas pada pengetahuan-pengetahuan yang sudah diidentifikasi kemarin juga dijelaskan oleh Mas Rafiq. Salah satunya adalah untuk mencari ilmu dalam konteks penafsiran, memahami ilmu Al-Quran, kemudian juga persoalan mimpi, kemudian eskatologi, kemudian juga ilmu-ilmu kenabian barangkali yang nanti akan kita bahas pada topik ke-8 ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, topik ke-8 ini kita masuk lagi nih. Jadi sebenarnya sudah sempat dibahas soal filsafat ilmu kalam. Nah, topik ke-8 kita coba rewind lagi soal dimensi filsafat ilmu. Ini seperti apa nanti akan dibahas oleh Mas Rafiq, nanti kita dengarkan.
mulai dari persoalan mimpi, yang kemarin juga sempat kita singgung ya. Jadi mimpi-mimpi apa yang kemudian bisa kita verifikasi sebagai jalan juga mendapatkan ilmu. Jadi karena di dalam konteks epistemologi Barat itu tidak dikenal yang namanya mendapatkan ilmu itu melalui mimpi. Jadi harus melalui jalan positivisme yang sudah kita pahami bersama, yaitu melakukan riset, penelitian, mengumpulkan data, kemudian memverifikasi dengan triangulasi data sehingga kita bisa mendapatkan validasi kesimpulan yang tepat. Tapi kalau ujung-ujung mimpi, nah ini bagaimana? Dan tapi di dalam Islam ini menurut Mas Rofik ini bisa diakomodir. Jadi ada mimpi-mimpi yang memang itu bisa menjadi jalan untuk mendapatkan pemahaman ilmu tertentu yang oleh banyak kalangan dikritik bagaimana kita bisa validasi dan verifikasinya karena sangat subjektif. Sampai pada isu-isu profesi persoalan kenabian. Dan kalau kita ingat Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita membahas topik tentang kelompok asasin, kelompok pembunuh Ahlul Batiniyah, yaitu Syiah Ismailiyah, ini kan salah satu klaim yang juga disebut mereka juga mungkin mendapatkan apa yang disebut dengan sebagai profesi kayak gitu ya. Jadi tentang inspirasi soal kenabian. Kemudian juga mungkin kita mengenal di dalam aliran-aliran Islam apa yang disebut dengan Ahmadiyah yang kemudian mengklaim juga ada mendapatkan profesi atau apa mimpi misi kenabian. Nah, seperti apa Al-Ghazali menjelaskan isu-isu ini, kemudian apa kandungannya, kemudian kira-kira untuk konteks modern, terutama untuk kita-kita ini yang bergelut dengan dunia modern, seperti apa yang bisa kita petik. Baik, mungkin itu pengantar dari saya, Bapak dan Ibu. Mari kita dengarkan, kita punya waktu 1 jam ke depan, nanti mungkin setengah jam bisa diskusi untuk lebih memperdalam. Tafadhol, Ustaz. Ya, terima kasih Mas Imam. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi menginjak kepada topik ke-8. Topik kita hari ini adalah bab selanjutnya dalam kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal. Al-Ghazali bercerita pada bab ini tentang mengapa dia kembali mengajar, kembali ke dunia pendidikan, ke dunia akademia setelah sekian tahun ia mengasingkan diri, beruzlah, memilih jalan sunyi. Nah, di tengah-tengah pembicaraan mengenai itu, Al-Ghazali sebenarnya mengelaborasi topik masalah kenabian, masalah an-nubuwah. Dan bagian dari an-nubuwah itu adalah masalah mimpi. Jadi ini 2 topik yang akan kita lihat pada pertemuan hari ini. Dan tentu saja kita ingin mengekstrak, mengambil kira-kira dimensi filsafat ilmunya. Apa pelajaran yang terkait dengan sumber keilmuan, validitas keilmuan dari diskusi Al-Ghazali dalam bab ini. Nah, nanti urutannya saya akan bicara dulu mengenai isu yang pertama, masalah kenabian. Al-Ghazali akan cerita kenapa orang lemah imannya kepada masalah kenabian dan apa respon Al-Ghazali. Baru kemudian masalah mimpi, bagaimana Al-Ghazali meletakkannya dalam struktur keilmuan. Seperti biasa saya akan uraikan dulu dimensi filsafat ilmu dari 2 topik ini. Jadi ini hasil dari abstraksi pemahaman cerita-cerita Al-Ghazali atau narasi Al-Ghazali dalam bab ini. Nah, ada 3 dimensi, ada 3 pelajaran terkait filsafat ilmu dalam bab ini paling tidak. Pertama adalah percaya kepada kenabian atau an-nubuwah itu membuka jalan percaya pada hal-hal di luar empirisme dan rasionalisme, termasuk percaya pada soal mimpi. Jadi
Memang benar bahwa keberadaan Nabi Muhammad, kebenaran Nabi Muhammad itu bisa dibuktikan secara ilmiah, bisa dibuktikan secara empirik, bisa dibuktikan dengan kritik sejarah yang ketat, paling ketat sekalipun. Tetapi sebenarnya kepercayaan kepada Nabi Muhammad beyond itu, melampaui itu karena melibatkan mata batin. Jadi beliau adalah makhluk sejarah yang sudah 14 abad yang lalu, dan untuk percaya kepada keberadaan beliau, kemudian syariat-syariat beliau itu melibatkan dimensi spiritual kita gitu. Nah, jadi kalau kita percaya kepada kenabian, jadi kita percaya ada hal-hal yang di luar empirisme dan rasionalisme yang mungkin terjadi dan mungkin benar, termasuk soal mimpi gitu. Dan kedua, kira-kira tesisnya yang akan saya ajukan adalah tidak seperti sistem pengetahuan barat modern. Dalam Islam, mimpi adalah bagian integral. Mimpi adalah cara valid untuk memperoleh pengetahuan. Mimpi dapat mengandung propesi. Propesi di sini artinya kabar gaib tentang masa depan. Tapi tentu saja nanti akan ada catatan-catatan di bawahnya, tidak sembarang mimpi, karena mimpi juga ada beberapa kategori. Yang ketiga, nah ini mengungkapkan realita masyarakat Islam hari ini, tapi berhubungan juga dengan dimensi filsafat ilmunya. Masyarakat Muslim setelah memasuki zaman modern, setelah mengalami penjajahan Barat, atau kita istilahkan dengan istilah masyarakat Muslim pasca kolonial, itu terlalu jauh memasuki fase, saya kenalkan istilah teknis, fasio rasiosentrik. Jadi pikirannya itu harus serba rasional gitu. Nah, kenapa cara berpikirnya harus serba rasional sampai kemudian mengabaikan dimensi spiritual, dimensi kegaiban, dimensi suluk misalnya. Itu akibat dari mereka terlalu jauh ya meninggalkan memori diri sendiri, meninggalkan sejarah Islam, dan kemudian terlalu jauh percaya bahwa apa yang lahir dari peradaban Barat, pengetahuan Barat itu bersifat universal. Jadi kalau dalam neurologi, dalam psikologi Barat mimpi dianggap tidak valid, ya berarti tidak valid gitu. Jadi yang digunakan sebagai yardstick, tongkat pengukur, adalah asumsi atau sistem pengetahuan Barat. Itu dianggap timeless, nggak ada batasan waktunya, berlaku di semua periode waktu, bahkan bisa digunakan untuk mengukur sejarah ke belakang, berlaku di semua ruang, tidak hanya di masyarakat modern Barat, di masyarakat non-Barat pun bisa diberlakukan itu. Jadi itu 3 tesis yang ingin saya ajukan dari topik ini terkait dengan masalah kenabian dan masalah mimpi. Nah, Al-Ghazali kemudian menulis, dan ini tulisan ini ada sebagai paragraf terakhir dari bab sebelumnya. Tadi Mas Imam sudah cerita, bab sebelumnya dia bercerita tentang Thoriqoh Ahlus Sufiyah, jalan dari kaum sufi. Nah, saya memulai dari situ dulu. Kata Al-Ghazali, buah dari jalannya para sufi adalah keyakinan tentang kenabian. Wa mimma banali bid-darurah min mumarasati tariqatihim haqiqatun nubuwah wa khasiyatuha. Dan yang menjadi jelas untuk saya, jelasnya itu bid-darurah secara aksiomatik, terang benderang, dengan mempraktekkan jalan hidup, jalan ilmunya kaum sufi, maka yang akan muncul, akan tampil adalah keyakinan bahwa kenabian itu benar-benar ada gitu. Nah, jadi kemarin sudah kita ceritakan bahwa apa yang dapat tersingkap dengan melakukan disiplin spiritual itu ada 5. Yang pertama adalah keyakinan kepada Allah, kemudian keyakinan tentang asal-usul alam semesta, akhir dari alam semesta, keyakinan tentang para malaikat, tentang cara untuk memahami Al-Quran,
Nah, termasuk buah dari jalan sufi, jalan spiritual para sufi itu adalah keyakinan tentang kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bab ini sebenarnya adalah runtutan dari bab sebelumnya. Itu tidak bisa dipisahkan dari bab sebelumnya. Nah, kita perlu menjelaskan dulu konteks kenapa sih tiba-tiba dari topik-topik yang ada itu Al-Ghazali memilih untuk mengelaborasi topik kenabian gitu. Tadi kan saya sebut ilmu itu bisa tersingkap pada 5 tataran. Nah, Al-Ghazali mengelaborasi, menguraikan satu saja, yaitu masalah kenabian. Kenapa? Karena ada masalah pada zamannya, ada konteksnya. Paling tidak ada 3 jenis masalah yang dijumpai Al-Ghazali pada masanya. Pertama, ada kelompok tertentu, bahkan juga di kalangan orang Arab dan secara kultural mungkin dari keluarga Islam yang menolak konsep kenabian entirely. Jadi nggak percaya bahwa Nabi itu ada. Dan kedua, konteks Al-Ghazali adalah ada orang yang menolak Nabi, tapi partially. Dia percaya Nabi ada, cuman tidak percaya pada karakter-karakter tertentu dari Nabi Muhammad. Misalnya yang dia diskusikan di dalam bab ini nanti dia nyebut bahwa Nabi itu punya sifat lemah lembut misalnya. Nah, ini fenomena kedua yang dilihat oleh Al-Ghazali, dan yang ketiga adalah fenomena orang yang percaya pada Nabi Muhammad tapi mengikuti sebagian saja syariat Nabi Muhammad SAW. Sebagian yang lain dia tinggalkan. Nah, 3 hal ini itu dilihat langsung oleh Al-Ghazali. Dan hemat saya 3 hal ini ya 100% masih kita jumpai semua di zaman sekarang. Ada orang yang nggak percaya tentang Nabi Muhammad, ada orang yang nggak percaya bahwa Nabi lemah lembut. Tentu saja konteksnya adalah masyarakat Barat sana yang selalu melihat Nabi dengan sebagai violent figure. Dan ketiga, ada orang yang mengambil syariat tertentu dan syariat lain diabaikan, bahkan dianggap tidak wajib, hanya untuk kelompok tertentu. Itulah alasan kenapa Al-Ghazali mengelaborasi topik kenabian. Nah, Al-Ghazali kemudian menulis bahwa kenabian, an-nubuwah, itu sesuatu yang esensial, yang tidak bisa tidak harus ada dalam sejarah kemanusiaan. Kenapa? Karena para nabi itu memberi informasi, memberi kabar, memberi pengetahuan, kebenaran yang tidak bisa dicapai oleh akal manusia. Akal manusia itu sendiri punya potensi untuk menangkap pengetahuan, menangkap kebenaran, tapi dia juga mudah terdistraksi, bisa kena jebakan syahwat, jebakan hawa nafsu, gitu. Dan kemampuan akal from person to person itu berbeda. Gitu. Makanya tidak bisa tidak harus ada jalan kenabian untuk membawa kebenaran. Nah, itu dicontohkan oleh Al-Ghazali, misalnya ibadah kepada Allah adalah obat untuk hati manusia yang sakit. Gitu. Jadi orang baru percaya bahwa ibadah itu penting, sholat, zikir, puasa, haji itu penting dilakukan manusia, ya hanya dengan mengikuti dan tunduk kepada otoritas kenabian gitu. Kalau nggak tunduk pada otoritas kenabian, dia nggak pikirannya bisa jadi tidak sampai kepada hakikat itu gitu. Makanya manusia harus menyadari kelemahan peran akalnya dan submit. Submit itu artinya tunduk, bilang sami'na wa ata'na, pokoknya apapun yang Nabi katakan saya ikuti gitu. Nah, kemudian topik selanjutnya yang Al-Ghazali jelaskan adalah bagaimana kita sampai pada keyakinan bahwa kenabian itu benar-benar ada. Bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang hakiki gitu. Kata Al-Ghazali, fa'aksir an-nadhra fil Qur'an wal akhbar. Perbanyak telaah Al-Quran, kaji Al-Quran, teliti riwayat-riwayat sejarah. Akhbar itu artinya riwayat sejarah. Dan dengan melakukan
pengkajian terhadap dua hal ini, orang kemudian secara otomatis akan menyadari bahwa ya Nabi Muhammad itu adalah benar-benar seorang nabi gitu. Nah, masalahnya distraksi di tengah jalan sudah terlalu banyak. Kita bahkan nggak pernah lagi berpikir dalam hidup untuk mencari kebenaran gitu. Padahal kalau kita mau dorong dikit aja diri kita, mempertanyakan semua hal, kemudian berusaha mencari kebenaran dan mulai mengkaji Al-Quran, kata Al-Ghazali, insya Allah itu akan dapat kebenaran itu. Dan saya kira itu konteksnya masyarakat Amerika, ya masyarakat yang sudah full of desire, keinginan untuk bebas. Jadi bahkan niat atau kecenderungan untuk memperoleh kebenaran dan jalan hidup yang benar itu sudah tidak terlintas lagi dalam pikiran mereka gitu. Nah, jadi itu pesan Al-Ghazali, aktsir an-nadhra fil Qur'an wal akhbar yahsulu laka al-ilmu daruri. Jadi sifat ilmunya itu daruri, aksiomatik, pasti gitu. Orang yang mengkaji Al-Qur'an, mengkaji riwayat sejarah secara jujur pasti akan menyadari dan sampai kepada kebenaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian Al-Ghazali bicara tentang sebab-sebab lemahnya iman kepada Nabi Muhammad SAW dan lemahnya iman untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad. Ada 4 faktor. Faktor yang pertama adalah orang kena syubhat filsafat. Tapi tolong dicatat, Al-Ghazali tidak 100% menolak filsafat. Dia menyerap banyak sekali doktrin-doktrin filsafat, mengambilnya dan menganggap bahwa filsafat itu perlu sampai batasan tertentu, tapi juga ada para filosof yang menyusun gagasan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan membuat syubhat-syubhat. Syubhat itu artinya adalah pandangan-pandangan yang salah gitu. Nah, ada orang yang nggak mau lagi mengikuti ajaran Islam, nggak mau lagi jadi Muslim yang taat karena kena atau termakan pandangan yang salah dari filsafat gitu. Nanti kita jelaskan bagaimana bentuknya. Yang kedua, sebab lemahnya iman adalah karena sebab syubhat tasawuf. Ingat, Al-Ghazali adalah seorang sufi, dia tidak anti tasawuf, tapi ada kelompok-kelompok tertentu yang salah mempraktekkan jalan sufi. Dan masyarakat tertentu, masyarakat awam yang mengikuti jalan sufi yang salah inilah yang kemudian ya mengikuti kesalahan yang sama gitu. Yang ketiga, karena terkena syubhat ahlu ta'lim, Syiah Ismailiyah yang sudah kita jelaskan di pertemuan ke-6. Dan yang keempat, ini relatif jarang didiskusikan oleh Al-Ghazali kecuali dalam Ihya Ulumuddin. Orang lemah iman karena dia mengikuti contoh yang buruk dari kalangan ulama gitu. Jadi ulama itu kan ada 2, ada ulama yang baik, ada ulama yang buruk, ulama su gitu. Ulama su itu ulama yang punya ilmu tapi nggak mempraktekkan. Nah, orang awam kemudian karena ngelihat contohnya kayak gitu, mereka ikut-ikutan gitu. Nah, itu sebab keempat orang lemah iman. Kemudian Al-Ghazali bercerita tentang dirinya sendiri. Karena penyakit iman sudah merajalela, jadi Al-Ghazali mengatakan saya nggak mungkin lagi berdiam diri. Untuk apa saya bertahan di uzlah, di kesepian, di pengasingan gitu. Dan Al-Ghazali ngerasa bahwa dia mempunyai kemampuan untuk menjawab penyakit iman tadi gitu. Bahkan Al-Ghazali mengatakan, dan ini pernyataan agak melebihkan dirinya sendiri, dia bilang menjawab syubhat-syubhat itu lebih mudah daripada minum air, kata Al-Ghazali. Untuk Al-Ghazali. Wa ra'aitu nafsi tabban bikasfi hadhihi syubah hatta kana ifdahu haula'i aisaru indi wa ahwan min syarbati ma'in likathrati khawdi fi ulumihim wa turuqihim. Karena seumur-umur ya kerjaan saya mempelajari topik-topik itu gitu. Nah, kata Al-Ghazali, untuk apa saya mengasingkan diri lagi? Kemudian ya setelah menimbang semua aspek, Al-Ghazali memutuskan untuk kembali ke jalan keilmuan, atau tadi
istilahnya dalam bab judul bab ini adalah muawadatu nashril ilm ba'dal i'radi anhu. Itu Al-Ghazali memutuskan kembali dari Syam untuk ke Baghdad, kembali ke dunia ilmu, dan dari Baghdad dia nanti akan kembali ke Khurasan itu. Nah, sekarang Al-Ghazali menjelaskan syubhatnya filsafat. Tolong sekali lagi saya beri catatan supaya tidak salah paham. Al-Ghazali tidak 100% menentang filsafat. Filsafat yang dia tentang adalah filsafat yang keliru. Dan filsafat yang keliru itu menurut Al-Ghazali diwakili atau berasal dari Ibnu Sina dan Al-Farabi. Dalam sejarah peradaban Islam, Ibnu Sina dan Al-Farabi adalah dua orang Muslim, tetapi terlalu jauh mengikuti filsafat Yunani. Dia ingin Islamkan filsafat Yunani, tapi banyak kegagalan dan akhirnya dia menciptakan pandangan-pandangan yang keliru. Gitu. Walaupun dan Al-Ghazali itu mengkritik Ibnu Sina dan Al-Farabi sangat keras dengan sampai pada tahap mengkafirkan. Walaupun para peneliti hampir semuanya peneliti-peneliti Barat sampai pada satu kesepakatan bahwa Al-Ghazali itu adalah orang yang sangat terpengaruh dari Ibnu Sina. Jadi Avicennian philosopher gitu. Itu tesisnya Frank Grifel, tesisnya Alexander Trigger dan lain-lain, termasuk Fazlur Rahman gitu. Di satu sisi dia mengkafirkan Ibnu Sina, tetapi di sisi lain banyak sekali pandangan-pandangan Ibnu Sina yang dia ambil. Nah, apa saja syubhatnya filsafat, syubhat filsafatnya Ibnu Sina dan Al-Farabi? Kata Ibnu Sina, dan coba perhatikan, pandangan ini tuh bisa kita dengar ekonya sampai zaman sekarang gitu. Kata dua orang ini, agama itu diturunkan untuk kemaslahatan dan kebaikan manusia. Sampai di situ semua sepakat. Agama diturunkan Allah untuk mengontrol perilaku orang awam agar mereka tidak menumpahkan darah, tidak bunuh-bunuhan, tidak berperang, dan tidak jatuh kepada syahwat. Nah, poin kedua ini yang Al-Ghazali dan kita semua tidak sepakat. Jadi agama itu fungsinya mengontrol orang awam. Dan kata Ibnu Sina, kata Al-Farabi, saya bukan orang awam, saya filosof. Gitu. Jadi ada hierarki keilmuan itu. Nah, itu yang sekarang ingin dibangkitkan kembali oleh tokoh kontemporer di Harvard, ada namanya Shihab Ahmad, yang percaya bahwa kebenaran dalam agama itu bisa dipahami secara bertingkat-tingkat. Kebenaran untuk orang awam beda dengan kebenaran untuk elit, untuk filosof, untuk orang pinter. Dan ya maaf, agak terkesan arogan sedikit pernyataan seperti ini. Jadi kalau orang sudah sampai studi Islam di Harvard, dia sudah intelektualitasnya tingkat tinggi, syariat-syariat tertentu bisa dia abaikan gitu. Nah, itulah yang menjadi kontroversi. Shihab Ahmad mengendorse pandangan Ibnu Sina yang membolehkan minuman keras, meminum khamr gitu. Itu yang kemudian memicu fatwa keras, memicu lahirnya Al-Ghazali zaman modern, Khalid Abu Fadil. Khalid Abu Fadil menolak mentah-mentah, bahkan ya menggunakan bahasa derogatory lah terhadap Shihab Ahmad. Jadi artinya apa? Ibnu Sina di zaman modern itu ada, dan Al-Ghazali di zaman modern itu ada. Kemudian sebagian filosof, kata Al-Ghazali, ini observasi Al-Ghazali, sebagian filosof masih melakukan ibadah seperti baca Quran, sholat 5 waktu, dan sholat jamaah. Di samping juga minuman keras, minum khamr. Ketika mereka ditanya, kenapa Anda masih sholat? Jawaban mereka, karena sholat adalah olahraga fisik. Jadi artinya pengen dapat manfaatnya. Karena sholat adalah kebiasaan orang di kampung saya. Jadi artinya ya itu local wisdom itu, dan custom. Saya ingin ada dalam custom saya. Saya nggak menganggap sholat itu wajib untuk saya, tapi saya menganggap sholat itu budaya gitu. Dan
pandangan yang seperti itu saya juga kaget, ternyata sudah ada di zaman Al-Ghazali, yang di zaman sekarang kita bisa lihat ekonya lagi. Termasuk saya kira bukan hanya soal sholat, soal jilbab juga. Sebagian orang mengatakan bahwa jilbab itu tetap perlu dilakukan karena dia simbol masyarakat muslim. Jadi bukan dia kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, tapi itu kultur masyarakat muslim. Nah, pandangan seperti itu ternyata lahir dari jalan ilmu atau dari doktrin Ibnu Sina. Kata Al-Ghazali, mereka juga bilang minum khamr itu dilarang karena dapat menyebabkan kerusakan mental dan perpecahan. Saya tidak mungkin sampai kepada rusak mental. Nggak mungkin rusak akal pikiran saya. Saya bisa mengontrol diri sendiri. Bahkan Ibnu Sina secara khusus minum khamr dengan tujuan supaya sehat, tasyafian katanya. Jadi dan meletakkan minum khamr itu sebagai jalan minum obat. Nah, itu yang Al-Ghazali marah sekali itu. Marah sekali. Kalau jadi rasionalis, jadi filosof jangan sampai meninggalkan agama. Pesan inti Al-Ghazali kan begitu. Bantahan untuk penolak kenabian dengan argumen filsafat. Kata Al-Ghazali, filosof-filosof ini menolak adanya ilmu yang datang dari jalan selain rasionalisme dan empirisme. Mereka kemudian bukan hanya membolehkan khamar, termasuk juga ada yang sampai mempertanyakan jumlah rakaat sholat. Sekali lagi ini bukan kalimat saya, ini kalimat Al-Ghazali. Fenomena seperti ini ternyata sudah ada di zaman Al-Ghazali. Orang pertanyakan kenapa sholat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, kenapa perlu ada lempar jumroh, kenapa rukun haji seperti itu. Kata Al-Ghazali, orang beriman kepada kenabian menerima kemungkinan ada kebenaran yang datang di luar rasionalisme dan empirisme. Kenapa? Karena mereka melihat kebenaran dengan bi'ainil basirah, dengan mata batin gitu. Nah, inilah yang perlu kita reclaim kembali dalam filsafat ilmu modern. Sumber kebenaran itu bukan hanya panca indera, bukan hanya nalar. Sumber kebenaran itu juga ada mata batin yang diasah dengan ibadah sehari-hari, diasah dengan disiplin spiritual gitu. Nah, kemudian Al-Ghazali membantah orang yang menjadi lemah imannya karena mencontoh ulama yang keliru. Oh, itu aja kiai itu aja nggak sholat. Oh, kiai itu aja perilakunya kayak gitu. Nah, dia kan lebih pintar, lebih ngerti ilmunya. Saya ikut aja gitu. Fenomena seperti itu juga sudah ada zaman Al-Ghazali. Jawaban Al-Ghazali ada 3. Pertama, kata Al-Ghazali, banyak orang yang tahu ilmu kesehatan. Al-Ghazali membuat analogi. Banyak orang yang tahu ilmu kesehatan, tapi tetap tidak mengikuti jalan hidup sehat, tahu dampak buruk dari perbuatannya itu bisa merusak kesehatan sendiri. Jadi nggak usah jauh-jauh, lihat itu dokter misalnya, udah tahu bahwa ngerokok itu nggak sehat, tapi dia masih ngerokok juga. Jadi artinya ada orang yang punya ilmu, tapi ilmunya tidak diamalkan gitu. Itu jawab Al-Ghazali. Oleh karena itu kata Al-Ghazali, ilmu saja tidak cukup untuk menyelamatkan seseorang. Dan ini juga spesifik etika Islam. Ilmu teori nggak cukup, harus ada praktek, harus ada amalnya. Amallah yang menyelamatkan manusia dari neraka jahanam, dari penderitaan di hari akhir gitu. Nah, kata Al-Ghazali, ini bantahan yang ketiga, ilmu yang sebenarnya adalah ilmu yang menjauhkan seseorang dari perbuatan maksiat, yang ilmu yang menambahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, kemudian kita masuk ke topik yang kedua, masalah mimpi. Mimpi, kata Al-Ghazali, adalah jalan yang valid untuk memperoleh ilmu. Kata Al-Ghazali, mimpi adalah ciri khas kenabian. Wa qad qarraballahu ta'ala dzalika 'ala khalqihi bi an a'tahum anmudzajan min khasiyatin nubuwah wa huwa an-naum.
id an-naimu yudriku ma sayakunu minal ghaib imma sorihan wa imma fi kiswati mithalin yakshufu anhu ta'bir. Jadi kenabian sudah berhenti dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi ada yang masih diberikan Allah kepada manusia selain Nabi, yaitu apa? Mimpi. Mimpi dapat menyingkap kebenaran, menyingkap informasi yang akan terjadi di masa depan. Dan nanti itu akan diperkuat oleh hadis Nabi yang akan saya bacakan kemudian. Jadi mimpi adalah ciri khas kenabian yang juga manusia biasa bisa mendapatkannya. Dengan cara apa dia mendapatkannya? Dengan cara mengasah suluk, mengasah laku spiritualnya, memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innama yudraku bidzauqi min suluki tariqit tasawuf. Nah, kemudian ini hadis relevan, tidak muncul dalam kitab Al-Munqidh minad Dhalal, tapi saya ambil dari sumber dari luar, dari hadis Sahih Bukhari untuk memperkuat pernyataan Al-Ghazali. Jadi hadis ini berbunyi lam yabqa minan nubuwah illal mubasysyirat. Qalu wa mal mubasysyirat? Qala ar-ru'ya as-shalihah. Perawinya adalah Abu Hurairah dan sumbernya adalah Sahih Bukhari. Nabi mengatakan tidak tersisa dari kenabian setelah ia wafat kecuali kabar-kabar gembira. Para sahabat bertanya, kabar gembira itu apa Nabi maksudnya? Ar-ru'yah as-shalihah, mimpi yang benar yang menceritakan tentang peristiwa yang bisa terjadi di masa yang akan datang. Gitu. Jadi ada hadis Nabi yang melegitimasi posisi mimpi dalam Islam. Nah, tapi juga kita perlu pahami bahwa mimpi itu tidak semuanya valid, karena mimpi juga dibagi menjadi 3. Mimpi pada tingkatan terendah adalah mimpi yang berasal dari setan. Dreams that are inspired by the devil or evil spirits. Dalam bahasa Arab itu disebut dengan hulm. Mimpi menakutkan, mimpi dikejar-kejar pembunuh, mimpi dalam bahasa Inggris disebut dengan nightmare, itu tidak membawa inspirasi sama sekali dan abaikan, kira-kira gitu. Yang kedua adalah mimpi yang berasal dari kekhawatiran, bisikan dalam diri sendiri. Istilah psikologi modernnya adalah mimpi yang berasal dari alam bawah sadar manusia. Nah, itu disebut dengan haditsun nafsi. Ya, itu juga abaikan, ya artinya itu hanya menggambarkan keinginan manusia gitu, yang kemudian muncul dalam mimpinya. Lagi lapar, tidur, dalam tidurnya makan misalnya. Ya udah, bangun tidur ya makan aja gitu. Nah, mimpi yang membawa kebenaran adalah mimpi yang diinspirasi oleh kebenaran, mimpi yang membawa kebenaran yang diinspirasi oleh Tuhan gitu. Ini yang dalam bahasa Arab disebut dengan ar-ru'yah as-shalihah. Jadi bahasa Arab itu bahasa yang detail sekali. Dalam bahasa Indonesia cuma 1 mimpi. Dalam bahasa Arab ada 3, hulm, haditsun nafas, dan yang ketiga adalah ru'yah. Nah, informasi tambahan yang saya cantumkan ini juga tidak ada dalam Al-Munqidh, tapi saya kutip dari Madarijus Salikin. Kapan mimpi yang membawa kebenaran itu bisa terjadi pada manusia? Kata Ibnu Qayyim, wa asdaqur ru'ya bil ashar. Mimpi yang paling benar adalah mimpi yang terjadi di waktu sahur. Kenapa waktu sahur? Karena itu waktu turunnya petunjuk Tuhan. Atau waktu tahajud, waktu terbaik baca Quran, waktu terbaik baca zikir. Kalau ada orang yang mendapatkan mimpi pada waktu itu, maka itu adalah indikasi bahwa itu mimpi kebenaran. Dan waktu sahur adalah waktu diamnya syaitan-syaitan, kira-kira gitu, kata Ibnu Qayyim. Dan kapan waktu terburuk untuk bermimpi? Wa aksuhu, waktu terburuk untuk bermimpi dan kemungkinan besar mimpi yang didapatkan pada waktu itu bukan mimpi kebenaran, tapi mimpi setan adalah ru'yah al-atmah,
mimpi yang terjadi di waktu petang, karena pesan Nabi jangan tidur di waktu petang. Itu waktu di mana setan dan jiwa-jiwa yang dipengaruhi setan sedang menyebar, katanya. Inda intisyari syayatin wal arwah asyaitoniyah. Oke. Kemudian poin selanjutnya terkait dengan mimpi dalam Islam. Indeed, benar sungguh-sungguh terjadi bahwa mimpi punya peran dalam sejarah Islam. Jadi bukan hanya pernyataan dalam hadis Nabi, itu sudah menjadi realitas, sudah dipraktekkan dalam sejarah. Pertama, wahyu itu sendiri. Jadi setiap kali Nabi akan menerima wahyu, selalu ada mimpi yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi mimpi itu mempersiapkan kondisi psikologis Nabi bahwa Nabi akan menerima wahyu. Awwalu ma budi'a bihi Rasulullah SAW minal wahyi ar-ru'ya as-sadiqah fin naumi. Kemudian yang kedua, mimpi punya peran dalam sejarah Islam. Kita coba ingat kembali syariat azan. Syariat azan untuk manggil orang sholat. Itu datang dari mana? Itu datang dari mimpi yang terjadi pada sahabat yang namanya Abdullah bin Zaid yang disampaikan kepada Nabi dan Nabi menerimanya. Jadi syariat azan itu berasal dari mimpi seorang sahabat. Dan dalam sejarah Islam kita juga membaca satu informasi bahwa Khalifah Al-Ma'mun, khalifah pada zaman dinasti Abbasiyah, menerjemahkan karya-karya Aristoteles, filsafat Yunani, ke bahasa Arab karena dia mendapatkan mimpi di dalam tidurnya. Itu. Belum lama UMY mengundang penulis namanya Jasir Auda, dia menulis buku terbarunya. Dia cerita bahwa saya sempat gamang, saya mau nulis buku tentang topik ini, tentang topik yang lain. Tapi kemudian saya tertidur, dalam tidur saya bermimpi melihat Rasulullah, dan itu petunjuk dari Allah bahwa saya harus menulis buku tentang cara memahami Al-Quran. Nah, itu. Jadi artinya mimpi itu punya peran dalam sejarah Islam. Bahkan, dan ini mungkin sebagian kita tidak begitu familiar, mimpi bisa menjadi ruang pertemuan dengan orang yang sudah meninggal. Jadi ketika kita tertidur, kita bisa ketemu misalnya orang tua yang sudah meninggal, bisa ketemu dengan orang tuanya, bisa ketemu dengan sahabat dekatnya, bisa ketemu dengan gurunya, dan sekali lagi itu taken for granted, diterima oleh masyarakat Muslim sebelum zaman modern, sebelum mereka bertemu dengan cara pandang orang Barat. Nah, supaya saya ngomong ada buktinya, saya lampirkan 2 kitab. Itu sama-sama berasal dari Ibnu Abid Dunia. Yang pertama judulnya Al-Manamat, mimpi-mimpi, dan yang kedua Man 'Asha Ba'dal Maut, orang atau manusia yang tetap hidup walaupun dia meninggal. Nah, dalam buku ini ada pembahasan mengenai kemungkinan manusia dalam mimpinya bertemu dengan orang yang sudah meninggal. Dan ada asar, ada riwayat dari sahabat Nabi yang menceritakan tentang hal ini. Ada sahabat Nabi namanya Salman Al-Farisi, punya teman baik yang juga seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Salam. Salman Al-Farisi ini dia bukan orang Arab, dia orang Persia, kita semua tahu. Abdullah bin Salam juga bukan orang Arab, dia orang Yahudi di Madinah yang masuk Islam. Ini berteman baik. Jadi mereka berdua sepakat, siapapun yang meninggal lebih duluan itu akan mendatangi yang masih hidup melalui cara mimpi. Oke, sepakat. Mereka berdua bilang itu, sepakat. Dan ternyata yang meninggal duluan adalah Salman Al-Farisi. Famata Salman faro'ahu Abdullah bin Salam. Yang melihat dalam mimpi adalah Abdullah bin Salam. Faqala, Abdullah bin Salam bertanya, "Kaifa anta ya Aba Abdullah?" Bagaimana kabar engkau Abu Abdullah? Artinya Salman Al-Farisi. Qala bi khair, saya baik-baik aja. Kemudian Abdullah bin Salam bertanya, "Qala ayyul a'mal wajadta afdal?" Tolong kasih bocoran, amal apa yang terbaik yang bisa kita lakukan dan mendatangkan banyak pahala dari sisi Allah, katanya. Qala wajadtu at-tawakkul syai'an ajiban. Saya menjumpai bahwa
perilaku sifat yang mendatangkan kebaikan besar, manfaat besar, pahala besar adalah sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan asal usul atau asar ini adalah riwayat dalam kitab Hilyatul Auliya karya Abu Nuaim Al-Asfahani gitu. Oke, itu dimensi teologis dari mimpi. Sekarang saya ingin mengajak semuanya melihat mimpi dari tinjauan antropologi. Kebetulan pernah jadi bahan bacaan saya di kelas pada saat kuliah. Ada peneliti dari Kanada, sebenarnya dia orang Jerman blasteran Mesir, menulis buku riset untuk disertasinya judulnya Dreams That Matter gitu. Dia penelitian bertahun-tahun, penelitian literatur sampai penelitian lapangan tentang mimpi di masyarakat Mesir. Nah, ada realitas, dia menggambarkan realitas masyarakat Muslim hari ini mengenai pandangan mereka mengenai mimpi. Dia katakan bahwa mimpi, terutama mimpi yang benar tadi, mimpi saleh, itu telah mengalami devaluasi, artinya sudah tidak dianggap lagi valid oleh masyarakat modern. Pertama, itu terjadi karena masyarakat modern mengalami rasionalisasi versi barat. Jadi mimpi hanya dianggap suasana psikologis, bukan pesan yang mungkin dikirim Allah untuk pemimpi. Dan itu terjadi kedua karena ya peran dari kaum reformis. Reformis di sini artinya ya orang seperti Muhammad Abduh, Rasyid Ridho, dan juga jangan-jangan dalam hal ini adalah Muhammadiyah, yang dakwahnya mengajak fokus pada hal-hal yang real, pada hal-hal yang terlihat. Sudah dalam ceramah-ceramah mereka mengabaikan topik-topik ini gitu. Nah, makanya itu penting sekali kita reclaim kembali dan kita jadikan topik dalam kajian Al-Ghazali dan pengetahuan untuk menyadarkan kita semua bahwa mimpi itu punya status yang valid dalam Islam gitu. Dan bagi sebagian masyarakat Muslim, kalau mimpi benar-benar terjadi, sering dianggap hanya sekedar kebetulan, sudfah gitu. Itu kalimat itu keluar dari observasi dia. Dia wawancara satu persatu masyarakat Mesir, objek studi dia, interlokutor dia, dan ada orang yang bermimpi kemudian terjadi beneran. Nah, bagi orang ini itu sekedar sudfah, coincidence, kebetulan aja gitu. Nah, itu realitas antropologis mengenai mimpi. Tapi pada saat yang sama sebenarnya mimpi itu penting sebagai objek kajian, sebagai riset. Mittermeier menyebut 3 faktor karena mimpi sebenarnya memutus paradigma yang serba rasiosentrik. Jadi itu juga produk dari zaman modern masyarakat barat, cara pandang kita serba rasional atau istilah teknisnya rasiosentrik. Dengan mengkaji, melakukan riset tentang mimpi terutama bagaimana maknanya di tengah masyarakat Muslim, itu menghadirkan satu alternatif bahwa tidak harus rasional versi barat gitu. Jadi artinya mimpi menampilkan alternatif visi yang berbeda daripada visi barat. Dan dengan demikian berarti kita pada akhirnya keluar dari cara pandang yang serba menguniversalisasikan pandangan barat gitu. Kita keluar dari asumsi universalis barat gitu. Dan terakhir, mimpi itu punya dampak etis. Punya dampak etis karena mimpi mengingatkan manusia bahwa manusia itu punya keterhubungan dengan makhluk di luar dirinya. Nah, kenapa kalimat ini penting? Karena dalam filsafat barat dari Immanuel Kant misalnya, manusia itu disebut sebagai makhluk yang otonom. Punya otonomi, berdiri sendiri, terpisah, atau bahkan tidak berhubungan dengan makhluk di luar dirinya, atau tidak berhubungan dengan tatanan yang lebih tinggi, higher order gitu. Nah, mimpi memberitahu bahwa sebenarnya manusia itu terhubung dengan petunjuk Tuhan gitu. Mimpi mengingatkan bahwa orang beriman terikat dengan tatanan yang lebih luas karena dia bisa berjumpa dengan orang yang meninggal, bahkan berjumpa dengan orang soleh, bahkan bisa melihat Nabi dalam mimpinya.
Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian pengantar dari saya. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat. Saya kembalikan ke Mas Imam. Terima kasih Mas Rofik atas penjelasannya, pandangan Al-Ghazali soal mimpi dan soal kenabian. Jadi memang mimpi sangat terkait dengan kenabian dan memang banyak wahyu juga bisa disampaikan melalui mimpi dan lain sebagainya. Namun demikian tadi mungkin perlu kita singgung juga bagaimana pandangan Barat soal mimpi ini, meskipun banyak mengatakan bahwa ada proses yang disebut dengan denial, penolakan terhadap mimpi, tapi dengan bahasa yang berbeda mereka menyebutnya dalam kajian psikoanalisis. Saya kira juga para ahli psikologi Barat juga mulai mempertimbangkan bagaimana peran mimpi dalam pembentukan kesadaran manusia. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kami undang Bapak Ibu. Ini sudah ada Bapak Agus Jamil. Silakan Pak Agus Jamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Imam, terima kasih Mas Rofik. Saya cuma mau tanya aja, tadi mungkin saya miss ya, ada dari penjelasan Al-Ghazali tentang mimpi itu, apakah beliau juga menyitir apa ada ayat Al-Quran begitu yang itu ayat ada ayat Al-Quran yang dibahas gitu, selain dia tadi ya artinya apa ya, kan tadi yang dikutip yang saya ikutin tadi Salman Al-Farisi mimpinya, terus kemudian dari Ibnu Qayyim tentang mimpi. Tapi yang Al-Ghazali mengutip Al-Quran tentang mimpi itu ada nggak ya atau pembahasannya? Mungkin saya kelewatan tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya rasa saya kembali lagi nih ke kitab Al-Muqidh. Tidak, Pak. Hemat saya tidak. Mudah-mudahan ya tepat ya. Karena ketika saya mempresentasikan ini, saya artinya tidak letterlock, kemudian kronologi juga sudah saya tata ulang, sehingga saya hanya menampilkan intisari dari bab ini. Tapi saya kembali ke kitab Al-Muqidh Minad Dhalal, Al-Ghazali tidak menyebutkan dalil dari Al-Quran gitu. Dan hemat saya ketika buku-buku yang lain membicarakan topik ini, umumnya dalilnya adalah hadis Nabi, seperti yang sudah saya bacakan tadi, hadis dari riwayat Al-Bukhari misalnya mengenai Al-Mubasyirat gitu. Saya kira itu, Pak. Oke, kan ada juga kritik dari kritik ya, saya pernah baca begitu, kritik bahwa Al-Ghazali itu dalam Ihya Ulumuddin misalnya itu tidak cermat dalam mengutip hadis gitu. Artinya ada hadis yang doif atau yang tingkatannya itu hanya di bawah itu, beliau kutip juga dan dijelaskan juga. Bagaimana dengan yang ini tadi, hadis yang itu, yang Bukhari juga? Ya, jadi kalau hadis Sahih Bukhari sudah otomatis dia menjadi hadis yang sahih, Pak. Dan itu sudah ijma para ahli hadis lah. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan as-sahhul kitab ba'da kitabillah as-Sahih Bukhari. Kitab paling sahih setelah Al-Qur'an adalah kitab Sahih Bukhari gitu. Dan ya hampir sederajat dengan Sahih Muslim. Memang benar Al-Ghazali punya kelemahan dalam bidang ilmu hadis. Kritik itu sudah disampaikan sejak awal oleh Ibnul Jauzi. Banyak hadis-hadis yang doif, tetapi dalam hal ini Al-Ghazali ya tidak melakukan kesalahan gitu, terutama ketika dia bicara tentang mimpi. Dan tadi saya menyebutkan hadis dari Sahih Bukhari, ini ada hadis lagi dari Sahih Muslim mengenai mimpi. Pembagian 3 kategori tadi itu bukan pembagian dari manusia, bukan dari para ulama, itu sudah pembagian dari Nabi Muhammad. Bunyi hadisnya warru'ya salasun, mimpi itu ada 3. Al-hasanatu busyra minallah, mimpi baik yang merupakan kabar dari Allah. Warru'ya yuhadditsur rajulu biha nafsahu, mimpi karena bawaan pikiran seorang ketika terjaga kemudian terbawa-bawa ke tidur. Warru'ya tahzinun minasyaiton, dan mimpi menyedihkan yang datang dari syaiton. Fa idza ra'a ahadukum ru'ya yakrahuha fala yuhaddits biha ahadan wal yakum falyusalli. Jika kalian mimpi sesuatu yang tak kalian senangi,
mimpi buruk, nightmare, maka jangan kalian ceritakan mimpi itu kepada siapapun. Bangunlah dari tidur dan sholatlah, laksanakan sholat. Jadi ternyata sunnah nabinya kalau bangun tidur mimpi jelek jangan diceritakan ke orang lain. Dan sekali lagi Pak, ini berasal dari hadis Nabi yang validitasnya insya Allah terjamin. Baik, terima kasih. Atau ada alasan Pak Agus punya pertanyaan mengapa harus ada dalil Quran hadis? Ya, artinya bisa aja orang melakukan penemuan sendirilah begitu ya. Dari kalau ada dari Qurannya kan sahih sekali. Misalnya ada kisah, misalnya paling enggak merujuk satu kisah di dalam Al-Quran kan banyak kisah begitu. Saya mencoba mikir-mikir ada enggak ya kisah yang dalam Al-Quran itu yang inspirasinya dalam mimpi. Tetapi kalau dalam turunnya wahyu itu kan juga ada dikisahkan melalui mimpi Rasulullah gitu kan. Ada juga kan? Ya, betul. Ya, tadi sudah saya bacakan juga ada hadis bahwa setiap kali akan menerima wahyu, Nabi akan bermimpi dulu sebagai persiapan. Tetapi kalau ditanyakan dari Al-Quran, kalau kita buka surat Yusuf kan ada 2 kali mimpi di situ, Pak. Iya, betul. Berapa kali itu kita. Ya, Nabi Yusuf sendiri bermimpi, kemudian Raja Mesir bermimpi 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus, gitu. Yang semuanya diceritakan oleh Al-Quran untuk menunjukkan bahwa mimpi itu bisa membawa informasi, kira-kira gitu. Iya, dan saya tadi kalau misalnya dianggap Barat itu tidak menerima ilmu dari melalui proses proses penalaran begitu, tapi sebetulnya enggak juga ya. Kalau kita pikir ini kayak Einstein ini pernah punya pendapat begini nih. The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant. Yeah. We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift. Jadi artinya intuitive mind itu kan seperti mimpi tetapi di dalam keadaan sadar gitu. Kalau kita cerita juga inspirasi segala macam itu sulit dijelaskan, tapi tiba-tiba ada enlightenment gitu, ada satu hal yang datang menjadi solusi atau dia jadi pemicu sesuatu. Jadi para pemikir Barat pun juga begitu, bahkan seorang Einstein menganggap bahwa itulah yang lebih mulia daripada itu ya. Maka dia juga pernah bilang the only real valuable things is intuition gitu. Jadi ya memang ini tidak disebut mimpi, tetapi intuition itu kan juga seperti mimpi dalam keadaan sadar gitu. Ya, jadi sebetulnya ngakuin juga sih orang-orang di luar Islam itu adanya hal yang spiritual artinya kalau boleh dibilang spiritual. Ya. Sunatullah lah. Ya. Ya mungkin Einstein termasuk saya nggak tahu apakah dia practicing Jews apa enggak, tapi artinya dia seorang yang punya kesadaran tentang spirituality lah gitu. Spirituality. Tapi kalau kajian-kajian antropologis tentang mimpi misalnya, umumnya para antropolog Barat, terutama yang prodi awal itu melihat mimpi sebagai jalan yang tidak valid. Misalnya A.B. Taylor kan dia menggambarkan mimpi itu ya masyarakat primitif yang percaya pada itu. Kemudian siapa lupa, saya nggak teringat dalam pikiran saya, tapi itu disebut oleh Mittermeier sebagai kajian latar belakang kajian literaturnya, termasuk Nietzsche juga gitu, mendevaluasi posisi mimpi. Jadi kira-kira begitu, Pak. Baik. Iya. Tapi kalau yang kajian baru ya, saya pernah lihat yang tentang otak, kajian tentang otak itu tentang
ada orang yang mereka tentang amigdala itu, satu bagian dari otak yang di tengah itu. Itu kan dia sebut sebagai the six eyes gitu. Jadi orang itu sebetulnya bisa, setiap orang itu dia bisa membayangkan sesuatu, bisa mendapatkan sesuatu informasi yang tidak melalui korteks depan ini yang akal yang pakai nalar itu. Jadi dia bisa tahu gitu aja. Seperti saya pernah cerita di minggu lalu kalau nggak salah itu waktu itu saya cuma bingung aja satu hertz itu kecepatan cycle komputer itu kok ngitungnya pakai hertz itu, baca juga agak ketemu, waktu itu belum ada Google gitu ya. Dan bukan ilmu saya tentang komputer. Terus akhirnya di dalam satu tidur saya tiba-tiba ada teman saya yang ahli komputer itu ngasih tahu tuh. Hertz itu kan cycle per second. Cycle itu kan artinya on off. On off itu pokoknya kecepatan komputer gitu. Oh iya ya gitu. Seperti itu kan, itu aneh-aneh gitu. Tapi saya kira semua orang pasti pernah mengalami begitu. Ya. Makanya ada istilah déjà vu itu juga, yang misalnya dia pernah ke satu tempat atau ke dalam satu situasi, kemudian iya ya ini pernah ada begitu. Karena kita di dalam ruang dimensi yang macam-macam kan. Kebetulan aja kita hidup di dimensi 4. Dimensi ruang dan waktu. Tetapi sebetulnya kita hidup di dalam dimensi yang lebih dari 4 gitu. Dimensi 4 di mana elemen komunikasi yang lain itu tidak lewat mata gitu. Mata itu kan masih dalam ruang 3 ada, tapi ada bisa juga lewat dimensi yang kita belum paham gitu. Ilmuwan pun belum paham gitu ya. Seperti sekarang ada istilah quantum entanglement itu. Quantum entanglement itu ada 2 peristiwa yang bisa terjadi di tempat yang sangat jauh gitu. Dan sinkron gitu. Itu pembawa informasinya apa gitu. Kan nggak tahu gitu. Ya, jadi memang wallahu alam. Tapi bahwa mimpi itu satu fenomena yang sunatullah, syukur-syukur kalau orang itu bisa melatih seperti tadi melalui suluk ya, tertentu gitu. Tapi ada satu pertanyaan gitu. Tadi yang disebutkan ada waktu Ibnu Qayyim ya, tadi yang kalau nggak salah yang dikutip tentang waktu-waktu mimpi yang yang bisa diterima dan tidak diterima, ya baik dan tidak baik. Misalnya waktu tengah malam habis sholat gitu. Terus kemudian habis tahajud, kemudian yang satu pada waktu petang. Itu dasarnya apa ya? Dasarnya beliau itu mendapat, apakah ada itunya? Artinya apakah Ibnu Qayyim itu melakukan research ataukah Ibnu Qayyim mendapatkan mimpi atau informasi atau hadis atau apa begitu? Kayaknya kok agak artinya bolehlah kita bertanya gitu ya, dari mana gitu. Ya. Saya pikir Ibnu Qayyim hanya menghubungkan beberapa dalil-dalil terpisah. Misalnya ada larangan Nabi untuk tidur sore. Nah, kalau sudah ada larangan kan berarti kalau tertidur di waktu itu dan bermimpi, itu jelas mimpi yang tidak mendatangkan informasi apapun gitu. Kalau waktu sahur kan memang waktu terbaik ya, waktu berzikir, waktu beristighfar. Jadi artinya dalilnya itu dalil tidak langsung yang dia ekstrak untuk bikin teori gitu Pak. Jadi pernyataan dia ya bukan pernyataan dari Nabi Muhammad, tapi yang dia hubungkan berpijak kira-kira ya dari pernyataan-pernyataan umum Nabi Muhammad SAW. Kira-kira itu. Tapi terima kasih banyak tadi informasi dari Pak Agus Jamil, penting sekali hal-hal yang sudah disebut tadi, menambah kekayaan informasi kita semua. Baik, terima kasih. Terima kasih. Atas diskusinya. Tapi menariknya memang persoalan mimpi ini di dalam kelompok Islam juga responnya bermacam-macam ya. Jadi ada kecenderungan tren memang kelompok-kelompok tradisional Islam itu lebih mengapresiasi mimpi sebagai jalan untuk melegitimasi tindakan tertentu atau misi tertentu ketimbang kelompok-kelompok modernis maupun kelompok-kelompok salafi modern.
Misalnya, saya kira saya sering membaca juga beberapa kisah di dalam tradisi pesantren. Banyak para kiai di kalangan Nahdijin ketika akan mendirikan pesantren selalu dikaitkan dengan mimpi dari guru-guru mereka, kiai-kiai besar mereka untuk menjalankan misi itu. Nah, jadi kalau di kelompok modernis, mimpi ini itu sebagai hal yang sangat personal. Sementara Ya. di kelompok tradisional, mimpi itu sebagai community gitu ya, jadi komunal, jadi communal belief. Jadi sesuatu yang kemudian bisa melegitimasi tindakan dari sebuah komunitas untuk menjalankan misi tertentu. Dan ini juga menarik. Misalnya Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika mendirikan Muhammadiyah tidak bermimpi. Kita tidak pernah mendengar kisah bahwa Kiai Dahlan bermimpi di Kauman, atau mungkin saya kurang informasi. Atau bermimpi cuman tidak diceritakan Mas karena sifatnya personal tadi. Bisa jadi itu yang kemudian saya asumsikan begitu. Lain halnya misalnya bahkan di kalangan Nahdien ketika Kiai Haji Masyari mau mendirikan NU, saya baca beliau bermimpi juga. Mimpinya berasal dari Kiai Kholil yang di Madura itu yang sangat legendaris. Bahkan ketika menciptakan lambang NU itu sendiri, itu ada mimpinya. Nah, di Muhammadiyah sangat jarang itu terjadi. Pendirian UMJ tidak ada mimpi-mimpi yang diluaskan, kan begitu ya. Dan ini memang juga terjadi. Jadi saya kira juga ini kaitannya dengan modernitas dan tradisional ya. Jadi ini merupakan memang tension, ketegangan yang tidak pernah habis. Termasuk bagaimana kita bisa meyakini di dalam tradisi antropologi, kalau mimpi itu sebenarnya lebih kepada refleksi atau cerminan dari culture budaya spesifik. Jadi kalau misalnya orang-orang Arab, tidak ada orang Arab itu mimpi dia di tengah hutan, itu tidak ada. Dia mimpinya mungkin di padang pasir, burung, unta, kan seperti itu. Jadi mimpi yang memang ada di sekitar dia itu. Nah, sementara orang Indonesia tidak ada namanya orang Indonesia mimpi misalnya yang kaitannya dengan culture di luar konteks Indonesia. Nah, itu juga kaitannya dengan bagaimana antropolog itu merefleksikan, menganggap bahwa mimpi itu adalah refleksi dari cultural budaya spesifik tertentu. Sementara kalau para ahli psikolog tadi juga disebut oleh Pak Gus Jamil, banyak interpretasi belakangan kemudian kaitannya dengan neuron. Nah, ini ada pertanyaan dari pemirsa kita, ini Mas Hanif ya. Saya Ini boleh tanggapi lagi itu sama tadi. ya gimana? Tentang apa misalnya ya Kiai Haji Dahlan saya memang nggak pernah baca ya. Tetapi bahwa saya yakin juga pernah ada mimpi. Paling nggak ada satu apa ya, ada rasa atau kemarin minggu lalu dijadikan tahu gitu ya. Tahu betul nggak ini tahu itu pakai itu. Jadi rasa. Jadi saya ingat begini, ada cerita di keluarga kami nih gitu. Jadi Mbah Hajid itu kan mendirikan masjid di Ngipik Sari itu yang sekarang perbatasan masuk pintu gerbang Kaliurang itu. Oh iya ya, itu masjid PUTM sekarang. Ya, PUTM sekarang. Itu Mbah Hajid dulu yang mendirikan masjid itu minta tanah sama Sri Sultan. Nah, waktu minta tanah Sri Sultan terus disuruh milih tanah yang sebelah mana gitu. Terus kan asumsi saya tanah dari Merapi sampai Keraton tuh tanahnya Sultan semua gitu. UGM kan juga begitu. Nah, lalu Mbah Hajid itu ceritanya, kenapa kok dulu sebelum ada pintu gerbang Keraton, pintu gerbang Kaliurang itu kan itu in the middle of nowhere. Ya, artinya kalau kita pergi ke sana sudah lama jauh gitu baru oh ini masjidnya waktu itu. Nah, rupanya ceritanya katanya begini, setelah ketemu sama Sri Sultan waktu itu di Hargo apa itu yang di atas itu, terus Mbah Hajid turun jalan kaki ke bawah. Nah, baru sampai dapat feelingnya itu di situ gitu. Terus berhenti di situ, ah ini kayaknya bikin masjid di sini. Nah gitu. Memang bukan mimpi, tetapi ada feeling gitu. Nah, waktu itu Sri Sultan juga akan memberikan mana saja yang akhirnya diberikan tanah lokasi itulah ada apa namanya di situ didirikan seperti itu. Ya. Jadi cuma begini di kalangan Muhammadiyah saya yakin banyak begitu, tetapi karena culture Muhammadiyah itu lebih apa ya rasional gitu.
Sehingga seperti itu tidak dibesar-besarkan, tidak diceritakan sebagai apa? Sebagai oh ini informasi dari langit gitu ya. Dari Haji Ahmad Dahlan tentunya juga akan punya seperti itu juga. Itu satu. Yang kedua tentang mimpi itu kondisional pada lokasi. Itu kok saya kurang Tapi misalnya orang Arab nggak pernah mimpi tentang laut atau padang tentang hutan tropis gitu ya. Bisa saja gitu ya, bisa saja. Ini contoh pribadi saya gitu. Saya belum pernah ke Hawaii pada waktu itu ya. Tapi pada tahun 95 saya masuk ke museum Bishop Museum di Hawaii. Terus jalan gitu. Pada waktu saya keluar dari museum terus masuk museum, saya bilang saya sudah pernah ke sini, saya bilang gitu. Ya, itu kan aneh gitu. Tapi ya mau dipercaya apa enggak susah, tapi at least saya feeling itu ada beberapa kali dan tidak lokal gitu, tidak lokal artinya orang Jawa mimpi Jawa gitu atau apa. Tapi bisa juga cross lintas tempat, lintas culture ya, lintas culture bisa seperti itu. Iya, itu yang kedua. Itu Mas. Jadi cuma yang seperti tadi bukunya John Medina dan sebagainya itu dia memang secara secara ilmu tentang otak gitu. Itu ada kemungkinan bisa dirasionalkan karena ada bagian dari otak yang yang itu berurusan dengan hal-hal yang lintas ruang gitu. Kalau misalnya kita selalu otak yang depan ini ya, depan, atas, kiri, kanan, belakang itu memang urusan yang itu. Tapi yang di tengah itu ada yang di amigdala dibilang itu, dan juga saya lupa namanya apa itu, di bagian hipokampus itu hal-hal yang bisa ya itu tadi gaib lah kurang lebih lah kalau paling spiritual atau spiritualitas gitu ya. Yang kalau nggak salah itu diambil juga God spot ya kalau sama gimnastik kok sama itu ya. Yang ESQ itu ya? Ya ESQ itu ya God spot. Ari Ginanjar. Ari Ginanjar ya. Baik ya, mungkin ada gitu. Hanya tambahan saja bahwa itu satu realita yang memang kita nggak usah menegasikan, memang ada gitu. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Gus Jamil. Dan memang kemudian bagi kalangan Muslim puncak dari mimpi adalah mimpi bertemu Rasulullah. Amin. Tapi memang juga ada pandangan yang berbeda-beda juga. Ada yang menganggap bahwa mimpi dengan Rasulullah itu merupakan sifatnya personal, tidak perlu di-share. Tapi juga ada yang mengatakan perlu di-share untuk melegitimasi tindakan spiritual tertentu juga, kan begitu. Saya telah bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpi. Gitu. Nah, kita memverifikasinya gimana? Kan susah juga kan. Jadi ini juga baik. Ini pertanyaan lanjutnya, adakah sejarah pengetahuan yang mendapatkannya dari mimpi yang kemudian menjadi ilmu pengetahuan? Misalnya seorang mufasir mendapatkan pemahaman tertentu, kemudian dituliskan di dalam kitab, atau mungkin barangkali Al-Ghazali sendiri atau ulama-ulama zaman dahulu ketika dia memproduksi ilmu pengetahuan baik di dalam bentuk literatur, kitab, interpretasi, atau ketika mengajar. Mungkin Mas Rafiq pernah mendengar atau mungkin membaca. Silakan Mas Rafiq. Biasanya mimpi itu muncul sebagai motivasi awal untuk menulis buku. Tadi saya sudah cerita tentang Al-Ma'mun menerjemahkan Aristoteles, buku-buku Aristoteles. Kemudian contoh lain adalah Ibnu Arabi yang menulis Fususul Hikam. Dan Al-Ghazali sendiri dalam Al-Munqidh, maaf tadi belum saya sebut, itu juga bermimpi untuk kembali mengajar. Kan saya sudah menceritakan dia uzlah, hijrah ke Syam, menyendiri untuk berzikir, untuk jalan sufi, tapi dia lihat kerusakan iman di mana-mana, dia dorongan-dorongan batin, dia konsultasi ke syekh-syekh sufinya, dan dia dapat inspirasi dari mimpi juga. You have to come back gitu. You have to come back. Harus kembali.
ngajar lagi, dakwah lagi gitu. Dan itu berarti motivasi untuk melakukan sesuatu. Dan saya mau menghubungkan ke Mas Imam tadi, sebenarnya ya valid aja kalau ada orang yang kemudian bilang, oke, saya mendirikan ormas, mendirikan pesantren karena berangkat dari mimpi gitu. Seperti halnya Al-Ghazali yang kembali mengajar karena mimpinya. Nah, hanya yang mimpi itu tidak bisa digunakan ketika berhubungan dengan hal-hal objektif, berhubungan dengan orang lain. Kalau dia sedang ada konflik di pengadilan, misalnya, nggak boleh kemudian mengklaim bahwa dia melakukan sesuatu karena terinspirasi dari mimpi. Jadi mimpi itu ada batasan tertentu, personal boleh diceritakan seperti halnya Al-Ghazali menceritakan kenapa dia kembali, tetapi ketika sudah berhubungan dengan hal-hal objektif terkait dengan hak-hak orang lain, itu sudah sudah tidak valid lagi untuk disampaikan ke orang lain gitu. Saya kira itu. Baik, silakan Bapak dan Ibu, kita masih punya waktu sekitar 5-7 menit. Kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan atau mau sharing diskusi, kami undang Bapak dan Ibu untuk bisa menyampaikan di sini, bisa menulis di chat atau berbicara langsung. Silakan Ibu Utari dari Jakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tuhan. Terima kasih juga Pak Rafiq. Maaf, tidak bisa omikron. Suaranya tapi agak jauh Bu dari mic. Oh, baik, kalau seperti ini sudah kedengaran kah? Sudah Bu. Terima kasih diberi topik yang menarik pagi ini. Karena membuat saya merasa tidak ada yang salah dengan saya jika memiliki sesuatu mimpi yang kemudian di kemudian hari ternyata memang terjadi. Saya ini kan karena beberapa kali mengalami seperti itu, dan bukan terhadap diri saya sendiri, tapi ada orang lain, ya, ada kebaikan yang terjadi. Bagaimana selanjutnya sebagai seorang yang berusaha untuk semakin dekat kepada Allah untuk memaknai mimpi itu? Cara apa yang harus kita tempuh sehingga kita yakin? Kadang-kadang mimpi itu kan tidak spesifik, ya kan? Tidak dengan jelas yang saya alami, ya, tidak secara jelas menunjukkan oh inilah yang akan terjadi atau pilihlah ini. Tapi setelah mendapat mimpi itu, saya mendapat kekuatan untuk memilih sesuatu atau menyampaikan kepada orang lain apa yang saya lihat. Tetapi kadang-kadang saya juga ragu, nah bagaimana kita sebagai seorang yang berusaha untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, proses apa yang harus kita lakukan agar mimpi yang kita dapat itu bisa kita maknai dengan benar dan proporsional. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Mimpi saya kira itu bisa datang dengan dua bentuk. Pertama, hal-hal yang bersifat simbolik. Kedua, mimpi yang tanpa simbol sudah langsung ke informasi yang kita butuhkan dalam hidup. Yang simbolik misalnya yang terjadi pada Nabi Yusuf, yang terjadi pada Raja Mesir gitu. Nabi Yusuf kan ceritanya bintang-bintang sujud, matahari, bulan sujud kepada dia gitu. Nah, bagaimana menafsirkannya hanya Nabi dan orang-orang yang diberi kemampuan untuk mentakbir itu gitu. Dan tidak ada teorinya. Para ulama berulang-ulang kali menekankan bahwa tidak ada teori, tidak ada kaidah objektif positivistik yang bisa kita pegang untuk memaknai itu. Jadi kalau dia terjadi kepada kita berulang-ulang, clear, seperti benar-benar kita ngelihatnya, ya itu mungkin betul petunjuk dari Allah. Tetapi
bagaimana memecahkannya ya tidak tahu gitu. Ya mungkin banyak berdoa lagi kepada Allah sampai dia berubah menjadi mimpi yang kedua, menjadi petunjuk yang tidak lagi simbolik, menjadi lebih nyata gitu. Dan dari mana kita yakin bahwa itu benar, ya dia tidak lagi mendatangkan keraguan gitu aja, Bu. Misalnya kita dihadapkan pada dua pilihan, kemudian satu kecenderungan kita dibawa oleh Allah, dan satu itu tidak lagi tercampur oleh syak, oleh doubt, ya sudah, itu jalan yang kita ambil gitu. Saya kira itu mungkin Mas Imam dan yang lain-lain bisa menambahkan perspektif yang lain. Yang jelas kalau sudah tidak ada lagi unsur keraguan dalam hati kita, berarti itu kan keyakinan yang dikirimkan oleh Allah kepada kita. Baik, terima kasih Mas Rafiq. Semoga bisa memperjelas ya Bu Otari ya. Terima kasih, sangat jelas. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah 1,5 jam kita dalam kajian ini. Insya Allah kita harus mengakhiri kajian ini. Insya Allah nanti akan ada kajian lanjutan untuk serial yang ke-9. Nah, sebelum kita tutup, kami persilakan Ustaz Rafiq untuk membaca doa. Ya, sebelum saya berdoa, saya ingin mengumumkan bahwa kajian ini akan berlangsung 1 kali lagi. Sebenarnya kitab Al-Muqith sudah selesai kita bahas karena pembahasan terakhir Al-Ghazali adalah masalah kenabian dan penjelasan kenapa dia kembali mengajar sudah selesai. Jadi pertemuan selanjutnya adalah pertemuan ekstra. Topiknya adalah teori-teori tentang kemunduran peradaban Islam. Karena satu teori menyebutkan bahwa peradaban itu mundur karena Al-Ghazali, pandangan dia terlalu spiritualistik, menyerang filsafat, terlalu mistik gitu. Nah, saya ingin kaji teori itu tapi juga dihubungkan dengan teori-teori yang lainnya. Sebenarnya apa itu peradaban Islam dan mengapa dia mundur kalau memang kemunduran itu ada. Itu sekedar informasi yang perlu saya sampaikan, dan kita akhiri pertemuan kita pada momen kali ini, pagi waktu Indonesia, malam waktu Amerika Serikat, dengan berdoa. Kita awali dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'diha tafarruqan ma'suma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna kunna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz Rafiq, terima kasih Bapak dan Ibu. Insya Allah nanti kita bertemu pada minggu depan. Saya Imam Subhan, mohon maaf dan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rafiq. Terima kasih Mas Imam. Semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas Imam, Mbak Farihah, dan teman-teman PCMAS, kita lanjut meeting kita dalam 15 menit ke depan ya, kira-kira ya, 15 sampai 20 menit ke depan. Meeting mingguan PCMAS. Oke, terima kasih semuanya. Kita akhiri, kita tutup Zoom kita. Assalamualaikum.